Hai dari Jambeban, Satria, Udang Atas. obrolan gudang Atas. Halo teman-teman semua, balik lagi di Good obrolan gudang atas. Kita hari ini kedatangan dua cewek-cewek cantik. Betul. Ini auranya beda banget kan hari ini ya. Kalau ada orang ini tuh rasanya ingin ini ya, feng shui ya. Feng shui. Oh, ini harus ruangan ini ditanaman ya, gitu. Saya cici-cici. Oh, saya percaya feng shui itu enggak? Betul enggak? Ya ketawa terus. Terus. Emang dia humoris, orangnya humoris. Tapi jangan mengira ini pelawak loh. Betul. Okay. Karena mereka bisa dibilang serius juga nih bilangnya, karena penting buat orang-orang yang sedang membuka usaha. Ya, membangun dan mengkonsep usahanya ya. Betul. Mereka tuh membutuhkan orang-orang ini. Dibilang digital, benar. Ada Pinkan dan juga Francisca, dan mereka dari Clio Digital Kreatif. Selamat datang Francisca dan Pinkan. Sebelumnya enaknya kita manggilnya apa nih? Mbak, Miss, atau apa gitu. Besti, atau manggil apa kan? Nama aja. Oh, nama aja. Manggil saya nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Oh, malu. Nanti mungkin di belakangnya. Kembali terus. Ya, sorry. Gimana kabarnya? Baik. Francisca dan Pinkan. Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk. Sibuk apa? Kalau aku sih sibuk di Clio. Oh, Kutai. Terus suka Karena banyak kayaknya. Aku sambil ngajar, sambil ada usaha lain juga. Oh, ngajar juga. Guru ternyata digugu dan ditiru. Dan guru apa nih? Kelihatannya guru apa? Guru baik. Masa guru cantik ini? Salah ya saya? Salah dong. Ini kalau dilihat-lihat dari stylannya, dari kacamatanya, enggak, bukan. Ini guru agama nih. Guru agama. Oh enggak, guru apa nih? Guru PPKM. Tahu PPKM nggak? PPKM, Pendidikan Keluarga Negaraan. Iya. P-nya satu lagi apa? Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Pancasila. Coba apa aja Pancasila? Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Indonesia. Empat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Belum beres. Apaan lu? Belum beres. Kita banyak kita pilih. Itu kewarganegaraan. Jadi pasti teman-teman semua di rumah bertanya apa sih ini Clio? Apakah merek minuman? Beda dong. Beda. Itu Cleopatra. Lagi. Saya nyampe kan. Kerat. Ya, jadi teman-teman semua, pada episode kali ini kita kedatangan dari Clio Digital Kreatif. Nah, ini adalah sebuah platform yang nantinya kita akan tanyakan. Oke. Masuk panel sumbernya. Yes. Jadi mungkin bisa langsung aja, bisa dari Francisca atau Pinkan mau langsung menjelaskan apa sih itu Clio. Francisca dulu ya. Clio tuh jadi kita bergerak di bidang usaha digital kreatif, ya, makanya tadi Clio digital kreatif, dan juga di dalamnya kita sebenarnya tujuan awalnya itu supaya kita bisa menyediakan wadah ya, di mana para pemilik usaha, baik itu pemilik usaha pengusaha muda gitu ya, ataupun usaha kecil UMKM gitu, semuanya itu bisa masuk sekarang ke dunia digital atau go digital. Jadi bisa mengembangkan bisnisnya nggak terlalu tradisional gitu ya? Ya. Ya, berbulu di itu. Oh, masa depan. Itu bro, betul. Karena kan kalau sekarang kita lihat teknologi terus berkembang. Betul. Ya. Dan kita nggak bisa cuma ngandelin doang yang namanya offline, atau misalnya kita jualan hanya melalui konvensional gitu. Tapi di sini kita mau ngebantu di mana kita bisa juga ngembangin bisnis kita go digital, baik itu melalui sosial media, marketplace, ataupun ada servis-servis kita yang lainnya. Emang yang lain? Kayak servis Ada servis yang lain apa nih yang saya boleh tahu? Servis lain. Ah ya, mungkin ya. Ada servis lain ya soalnya. Tar dulu, biasanya kalau dia yang nanya tuh servisnya tuh malah kayak yang saya tuh. Servis Clio maksudnya. Oh, servis servis yang lain ya kan? Kita. Tuh, jadi buat teman-teman semua yang mungkin akan memulai ataupun sudah mempunyai sebuah bisnis yang mungkin masih belum bergerak di bidang digital,
dan nantinya pengen gitu tapi nggak tahu gimana caranya gitu kan, gimana harus siapin apa aja sih, bingung gitu kan. Daripada bingung-bingung, makanya Clio itu hadir untuk teman-teman semua. Betul, membantu ya. Untuk memanage, untuk memplan menjadi lebih baik lagi, perusahaannya lebih baik lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang plan, biasanya Clio itu memulai membantu kliennya itu dimulai dari apa? Membangun apa dulu? Kalau dari klien ya, berarti kita biasanya menggali kebutuhan kliennya dulu nih. Karena kan service tadi balik lagi ke service nih. Di Clio tuh ada macam-macam. Sebenarnya kan kalau tadi ngomongin digital kreatif tuh apa sih? Nah, kita tuh ada 3 service utama. Pertama tuh ada social media management. Social media pasti main semua dong. Nah itu gitu. Terus ada juga call management atau endorsement. Sama yang terakhir itu adalah website. Jadi biasanya bisnis biar bisnisnya beneran gak nih, keren gak nih, itu biasanya kalau udah punya website biasanya lebih saya nih Plastik biasanya kalau lebih plastik gitu ya. Itu sebenarnya 3 service utama kita, tapi sebenarnya ada juga nanti yang lain. Ada yang lain. Belum 3. Pokoknya Jadi lebih fokus buat 3 poin itu dulu ya, tentunya. Pertama tadi di sosial media, berarti bakal ngejangkau teman-teman itu dimulai dari sosial media itu sendiri ya? Iya, jadi misalkan tadi ada bisnis yang konvensional nih, tadi offline nih, terus selama pandemi ternyata offline-nya kan pada ditutupin waktu itu sempat tuh kan. Mau buka online tuh nggak ngerti nih caranya gimana, mau buka e-commerce tadi ke marketplace tuh nggak tahu gimana caranya. Nah, Clio tuh bantu di situ buat memfasilitasi bisnis-bisnis yang baru mau beralih nih dari konvensional ke digital gitu. jadi nggak ada kata nggak bisa dah bos zaman sekarang. Gue punya uang, jualan cabenya tutup misalnya, udah bisa digital, betul. Cabai elektronik, gimana dong? Jadi kan dia ke plan maksudnya. Transaksinya biar lebih dibantu lagi lewat digital. Jadi ketika tokonya tutup, tokonya buka laku, saya yang belanja. Tapi memang maksudnya keresahan itu tuh selalu muncul, apalagi di zaman sekarang ya. Betul. Apalagi buat teman-teman yang memulai bisnis kayak yang maksudnya kan nggak punya barang alat-alatnya ya, pasti harus memulai suatu bisnis juga kan, modalnya kan lebih fokus. Terus kan biasanya kita kan kalau mulai suatu usaha di bidang digital kan harus punya dua kali saya kalau misalnya ingin memulai sebuah usaha digital, pasti perlu alat-alatnya kayak kamera, laptop, PC, bahkan skill untuk mengedit gitu kan. Nah, pasti orang-orang yang pertama kali ingin gitu kan, nggak punya skillnya, nggak punya alatnya, bingung gitu kan, makanya bisa langsung bekerja itu ya. Iya betul. Nah, buat sosial media itu biasanya bergerak di semua platform digital sosial media itu. Iya, kebetulan untuk Jadi fokusnya kemana nih? Di Instagram kah? Atau? itu tadi. Jadi kalau Clio itu ketika mau menentukan sosial medianya mau pakai yang mana, itu kita balik lagi diskusi banyak para kliennya, mereka butuhnya apa, mau bikin kontennya di mana, mau terkenalnya di mana, mau viralnya di mana. Nah, misalkan maunya TikTok aja, pokoknya nggak usah lah bikin yang fit bagus gitu, nggak usah di Instagram, mau di TikTok aja bikin konten video yang viral dan lain-lain. Nah, berarti kita fokusnya di TikTok aja, jadi sesuai dengan permintaannya ya. Jadi budget yang itu kan pasti klien keluarin budget dong. Nah, itu tuh dimaksimalkan oleh Clio gitu. Ya pastinya budgetnya lebih minim juga dibanding budgeting sendiri kan? Iya. Beli kamera tuh mahal. Iya. Belum skillnya itu yang nggak bisa dibeli loh. Jadi dihitung-hitung tuh memang akan lebih murah ketika kita mempercayakan itu ke orang yang lebih ahli. Nah, jadi selama ini kalau aku lihat perusahaan-perusahaan yang digitalnya bagus juga, ada yang handlingnya berarti ya mereka ya. Iya. Clio sebenarnya. Mereka nggak tahu sebenarnya Clio di belakang. Oh ya, Clio udah berpengalaman kan barunya kan? Pasti. Apa aja nih yang udah pernah dihandle sama kalian? Nggak apa-apa nyebut merek. Ya nggak apa-apa. Kalian yang kerja sama. Gitu. Ada Bormanya yang di Jera Group yang ada 9 gitu. Borma Dan Prama itu masih satu. Itu Prama itu anak perusahaan dari Borma juga. Anaknya lagi siapa nih? Ada lagi ya? Borma, Prama, Nggak masuk der. Terus ada
Blast Trip itu di bidang import, terus ada itu bidang import dan juga fashion, terus ada Bass Audio di bidang apa ya, kayak alat audio ya, headset dan sebagainya. Terus ada Nyapi yang PA-nya Edozel. Nyapi ada beberapa cabang kita di Bandung. Nyapi. Nyapi siapa? Ustad? Nyapi. Emang gitu. Oh, emang gitu. Inya dua. Nggak tahu. Tapi kan kalau kayak gitu dia udah terbukti kok. Tuh, misalnya bisa menghandle perusahaan-perusahaan besar, apalagi orang-orang yang baru mau mulai usaha. Betul. Pasti manajer itu lebih baik, gitu kan. Jadi kalau buat teman-teman pasti jangan melihat Clio sebagai orang awam gitu, karena maksudnya kita ngelihatnya juga tahu kan, pasti kalian pernah belanja di Forma kan, apalagi yang ngikutin Edozel gitu, makan di Sapiki ya. Ya, gitu. Berarti kalian kan bisa nge-manage perusahaan gitu. Kalau perorangan gitu bisa. Ada sih waktu itu ya yang mereka tuh yang apa tuh? Oh, mau gombal ya tadinya ya? Ya aku mau gombal tapi bener. Saya tahu gombal. Kamu bisa kan? Kamu bisa kan? Ngatur hidup aku gitu. Ada tapi beneran ada. Ada. Jadi motivator gitu, lebih ke finance gitu. Terus ada juga yang yang followersnya mungkin udah lumayan tinggi, itu yang Bandung Helmet Gallery. Bandung Helmet Gallery tahu kan? Iya. Dia maksudnya helm ya? Iya. Helm kan? Iya gitu. Yang ngerti kan ya? Iya. Ini di balik Clio yang ada sekarang kan pasti ada Luxusnya ya. Betul. Clio nggak mungkin terbangun kalau tanpa pengalaman yang kuat, betul kan? Kalian pasti kan mengalami setiap apa namanya? Apa kita? Apa? Lagi sama teman. Kliennya Clio nih, misalkan kan minta jasanya Clio kan pasti dia bisa handle permasalahannya. Kan sebenarnya permasalahan itu macam-macam. Ya. Dengan pengalaman Clio yang udah banyak, pastinya mereka bisa handle masalah itu. Ya, menurut saya gitu sih. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya dia kan aja. Pertanyaannya Kalau klien aneh gitu pernah ada gak? Gitu. Selesai urusan. Oh situ. Ya. Klien aneh. Mungkin bukan aneh ya. Jangan datang-datang unik ya. gitu. Ya datang gimana gitu. Klien unik mungkin ya. Iya. Jadi kayak waktu itu pernah kita nge-handle satu Instagram ya, gak usah kita sebut, terus baru 1 hari, literally baru 1 hari gitu ya, dan kita baru posting satu konten di Instagramnya, posting sama konten kreator kita, dan dia langsung nanya, mana ini belum ada yang nge-follow. Baru sehari dia baru sehari kenaikannya gitu. Padahal yang kayak gitu kan kita butuh proses. Oh iya betul. Bisa instan gitu ya. Itu sih ya. Baru satu post, di mana-mana orang kalau baru pertama kali nggak mungkin langsung. Gitu. Orang suksesnya biasanya bertahun-tahun. Iya. Sehari udah. Tapi di Clio enggak. Ada termin waktunya loh. Oh iya. Iya kan? ada target mungkin ya. Ada target. Ya, jadi di Clio tuh kalau misalkan klien kayak tadi pengennya followersnya banyak, pengennya sellingnya atau penjualannya meningkat. Nah itu tuh kita biasanya ada target-targetnya dan bikin program-programnya gitu. Jadi nggak bisa tuh kayak tadi instan sehari langsung 100 followers misalnya. Itu di Clio nggak bisa. Bisa sih kalau budget marketingnya ya. Ya udah. Daripada kita pusing-pusing kan? Mending kita datengin aja langsung aja langsung orangnya. Jam-jam Tiger. Jadi kamu ya yang baru ngepost satu nanya followers banyak. Jangan macem-macem ya. Kayak gitu cara mainnya. Ya maaf dah. Iya. Tapi emang pemilik bisnis mungkin ya ini satu pemahaman yang keliru ya. Jadi pasti kan targetnya selling dong ya. Pengen ada postingan, feeds-nya ingin terlihat lebih bagus. Pasti target akhirnya selling apapun itu programnya. Nah tapi yang selalu dijadikan patokan, nah ini masih pemikiran yang keliru adalah jumlah followers. Padahal kayak misalnya kita contoh aja kita makan ke satu resto yang udah terkenal ya. Contohnya McDonald's ya. Aku udah nahan-nahan disebutin. McD Nah itu gitu. FC apa kayak gitu bebas ya. Ada yang nge-follow nggak IG-nya sekarang? Instagramnya, Facebooknya. Kalau salah kan dia yang follow aku. Siapa kamu sih tahu saya juga. Aku sih jarang ya. Aku sih lebih ke aplikasi dan promonya. Tapi makan sering kan ya? Betul. Nah
itu yang jadi keliru gitu. Jadi padahal orang juga udah sering makan dari produk itu, tapi yang nggak nge-follow juga. Jadi harusnya followers itu bukan dijadikan target utama gitu. Jadi nggak beli, yang beli nggak selalu follow. Betul. Dan kan kamu makan sambal goreng ati, searching sambal goreng ati. Kalau nggak ada. Iya betul. Iya, benar juga. Nah berarti apa nih yang biasanya jadi acuan itu produk itu berhasil dilihat orang? Goalsnya. Selain followers ya kan followers itu nggak bisa jadi acuan. Berarti apa? Apakah itu viewersnya atau sellingnya? Iya pasti ke selling sih, dan maksudnya kenaikannya, maksudnya setelah kita handle apakah ada kenaikan gitu. Jadi kita pengennya agensi kita ya bertindaknya secara jujur gitu. Sebenarnya kan bisa aja ya kalau memang klien kita targetnya hanya melihat kenaikan followers. Beli aja. Banyak kok ya kan, ya banyak. Kita tinggal beliin gitu ya followers, ya kita bilang ini ada kenaikan gitu. Tapi kita enggak gitu. Kita nunjukin ada kenaikan yang signifikan setiap bulannya, tapi realistis gitu, dan Real gitu ya. Ya. No tipu-tipu. Dan ada sebabnya gitu. Karena kan kita nganalisis dulu, oh ini karena tiap klien beda. Mungkin di postingan yang klien A, konten yang paling menarik itu giveaway, Iya. tapi beda dengan di klien yang B. Iya, jadi penanganannya beda-beda ya. Betul. Makanya perlu diskusi itu sendiri ya. Iya. Iya. Nah jadi buat teman-teman semua yang pengen gitu langsung bergabung dengan Clio tuh bisa diskusi, jangan sungkan, apalagi diskusi itu penting banget ya. Iya. Apa Daripada usaha kalian bangkrut, itu gak sih? Iya. Mendingan Iya, tapi gak langsung bangkrut juga. bangkrut pasti bangkrut mereka. Jangan gitu dong, kasihan orang-orang buka usaha didoain bangkrut. Jadi solusinya apa? Makanya bagi Clio. Solusinya apa? Clio. Sekali lagi solusinya apa? Clio. Ya, kenapa sih kalian kan udah tahu nih rahasianya, bukan rahasia ya, gitu. Trik-triknya, resepnya gitu kan, dapur belakangnya kan udah tahu kalian tuh, oh harusnya kalau bikin usaha apalagi di digital harusnya kayak gini. Kenapa kalian nggak bikin sendiri usahanya gitu? Kenapa gitu? malah kalian bikinnya jasa untuk itunya gitu? Kenapa? Dari Francisca gitu. Oke, jadi awalnya itu kita bertemu. Udah sengaja. Template banget jawabannya ya. Terus Maaf ya teman-teman. Ya, lanjut. Karena waktu itu memang pas awal-awal pandemi sebenarnya kan. Pas awal-awal pandemi kebutuhan orang akan digital itu di bisnisnya itu lebih tinggi, dan memang waktu itu kita memang masih jalan masing-masing. waduh. Jalan masing-masing tapi Pertemukan. Kalian gak ada hubungan apa-apa. Maksudnya cerita gitu Film-film apa gitu. Oke, terus sama-sama ngejalanin juga tentang creator lah ya, dunia content creator seperti itu, tapi masih sendiri-sendiri. Nah terus mikir gitu ya, jadi kayak ngambil peluang dan kesempatan itu, kenapa nggak langsung dikembangin aja, karena ternyata bukan satu doang yang nanya nih, bisa nggak bikin ini postingan. Awalnya yang simple kayak gitu doang gitu. Dan jadi kalau misalnya memang kenapa, karena melihat peluang saat itu sih, dan mungkin ada sih yang udah lebih dulu memulai, tapi kan rezeki mah pasti udah diatur ya. Jadi walaupun kayak kita lihat Indomaret sama Alfa sebelahan sama-sama market retail, tapi rezekinya pasti ada aja gitu. Jadi kita juga pengen nyoba kembangin di situ. Betul sih. Jadi kalau didengar kan berdasarkan keresahan berarti kan. Berarti ada banyak yang nanya gimana sih bisa nggak sih buatin itu, bisa buatin ini, dan dimulai dari pertemuan tim. Karena memang kan kalau buat usaha kan otomatis sendiri kan, nggak punya tim. Nah ketika bergabung dengan Clio kan jadi banyak tim. Jadi makanya bisa nih gitu maksudnya. Jadi mungkin ya aku tadi dengar ceritanya kan mungkin jadi bisa nih kita masuk ke ranah bidang ini karena bergabung dengan teman-teman yang mungkin spesialisnya masuk situ ya. Profesional di bidangnya. Orang-orang hebat lah gitu kan. Dengar Clio juga sekarang yang pegawainya udah sampai 20 ya? Dengar. Pegawai. Masih di bawah 20 sih, itu di atas 10, di bawah 20. Oh gitu. Coba kalau dari Pinggan sendiri bisa nggak cantiknya dikurangin? Sorry. Maksudnya ceritanya gitu. Ya. Kalau aku ya, Sorry Ci, sorry. versi serius ya. Kalau aku tuh dari versi yang agak, tadi kan Ica dari yang serius ya. Kalau ini tuh kalian pernah denger nggak sih, pernah baca nggak sih yang awal pandemi itu dicari orang yang bisa ngedit, nyari ide, ngedit video, ngedit foto, ngedit. Nah awalnya tuh itu. Belum keren nih kayak sekarang digital kreatif, digital. Awalnya tuh dari situ gitu. Nah
akhirnya karena ternyata banyak nih butuh orang yang seperti itu, kita coba kayak kayaknya ini bisa jadi kesempatan yang bagus nih di Bandung, dan di waktu itu area kita Cimahi dan Bandung ya, kayaknya memang belum banyak yang bergerak di bidang seperti ini, ataupun kalaupun ada itu mungkin agak jauh dengan klien-klien kita yang tadi yang pernah kita handle gitu kan. Nah dari situlah kita coba nih, ternyata sih yang content creator yang harus nge-handle banyak itu tuh bisa jadi peluang untuk pekerjaan, sampai akhirnya tadi kita udah bisa punya beberapa klien dan juga kita mempekerjakan beberapa orang gitu. Nah itu jadi kita nggak hanya menolong si bisnisnya itu sendiri, tapi untuk adik-adik fresh graduate nih, beberapa itu bahkan udah jadi gabung di timnya Clio untuk jadi content creator. Jadi lumayan dapat duit tambahan tuh. Terus bisa kerja dari mana aja lagi. Work from anywhere. Aku kok jadi kayak, aku kayaknya saya umurnya lebih rendah daripada mereka ya. Kok gak kepikiran gitu ya. Iya betul. Tapi bener banget. Kreatif banget, jadi pemikirannya tuh out of the box gitu, bisa berpikir yang nggak orang pikirin kan. Mas Pikan bisa munduran nggak? Cantiknya keluar. Aduh. Jadi kalau mereka gombal aku juga harus mikir. Nggak gitu dong, nggak gitu. Itu mah hanya ini aja lah. Hanya main-main ya. Di sini mah nggak tahu di belakangnya. Nah berarti aku juga pengen nanya. Jadi buat teman-teman semua yang nonton, kalau dia nanya gini, kenapa sih aku harus mempercayakan ke Clio? Kalian harus jawab apa? Karena hanya Clio. Karena hanya Gitu. Dia tuh kayak iklan di TV tau gak? Pakai itu ya. Pakai olinya olinya. Lancep pada Lebih ke approach-nya sih, kayak dalam kita menangani klien gitu ya, kita sampai kayak gali gitu ya, karena klien itu unik dan beda-beda semuanya gitu, sampai kayak yang pengennya dari A sampai Z gitu, banyak banget gitu, dan kita mencoba untuk punya pendekatannya itu yang lebih intens. kekeluargaan sudah pasti gitu ya. Kayak gini, gimana contohnya misalnya kalian masuk ke satu toko baju, tapi Gak pakai baju. Gila itu. kalian pengen beli baju nih ya, tapi nggak ada yang ngeladenin. Jadi misalnya mbak-mbaknya kayak cuman ngeliatin doang Kayak nggak memfasilitasi lah. atau mungkin lo dicurigain mau nyuri gitu. Oh iya betul. Apaan lu masuk ke sini bangsat ya? Kan gitu. Satria jadi bangsa. Ya. Jadi kita kan nggak nyaman gitu ya. Nah beda sama kayak misalnya kita masuk ke satu toko baju, terus yang jualnya, sellernya udah langsung mau cari apa, kita langsung nge-serve dia dengan cari tahu apa kebutuhan dia, dan kita kasih sugesti, cocoknya sih kalau mbak, karena mbak cantik, karena masnya ganteng, pakainya yang ini gitu. Bila menyarankan lebih meraih mungkin ya. Iya, dan kita juga berbasis data gitu. Misalnya dia kuliner, kita lihat dulu bukan pesaing, kompetitornya siapa, dan kita juga nggak yang muluk-muluk. Nanti kita bisa kok besok langsung naikin 100 juta followers gitu. Kita mencoba untuk be honest gitu, jujur sama mereka bahwa kalau misalnya mau kenaikannya segini, mau nggak kira-kira budget marketingnya segini gitu. As long as mereka mau mengikuti juga, jadi kita menyesuaikan aja. Jadi berarti trust berarti ya. Trust gitu. Kenapa bisa ke Clio tuh? Kalian tuh Clio tuh bisa dipercaya. Nggak kadang-kadang gitu ya. Nggak fiktif, nggak kayak gitu. Ini dari Francisca sama Pina yang mau nanyain nggak sama kita, misalnya tentang masa depan gitu. Jadi kita. Jadi kita. Nggak ada. Buat kalian yang poin-poinnya tentang Clio bisa langsung ke Instagramnya Clio di Clio.digitalkreatif. Gitu. Ada websitenya. Iya, atau enggak mau tahu seputar servisnya itu bisa langsung cek di cliocreative.id. Wah, langsung aja cek cliocreative.id. Sekarang juga servis. Banyak sekali kita udah coba servisnya dari Pinggan dan juga dari Francisca. Luar biasa sekali. Servis Clio, kita bisnis di arahin. Arahin gitu. Arahin mereka gitu. Kalau Francisca apa nih? apa? Pesan-pesan juga. Enggak, Instagramnya ada.
Ya jadi kan teman-teman semua tadi ngeliat nih nonton. Aku jelasin dulu soalnya. Aku jelasin dulu. Nanti tiba-tiba nembak Francisca soalnya kamu. Kan mungkin kalian teman-teman semua nonton. Hey, kamu berdiri lagi. Duduk kamu duduk. Jadi kan kalian udah nonton nih. Kan mungkin dilihat lah mungkin Francisca dan Pinkan ini kan ramah lah ya, tanda kutip ramah. Karena kalian nggak keberatan kalau tiba-tiba ada yang DM gitu. Enggak sih. Nggak kan. Jadi mungkin bisa share Instagram kalian. Ya, Pinkan Instagramnya apa? Pinkan Instagramnya gimana? Kemarin saya sempat follow-followan juga, jadi Instagramnya @pinkan underscore ANT semut. Jadi pink.ant. Kenapa coba? Aku tahu ininya. Apa namanya? Kenapa? Arti dari filosofi dari pink an. Pink itu kan Pink itu kan pink. Warna pink. Jadi cerah gitu kan. Bukan cerah, cantik. Cantik. An itu semut. Semut itu manis. Iya. Berarti berarti pink kan orangnya Cantik dan manis. cantik dan manis. Gue enggak. Aku pernah makan semut pedes tuh, hey. Dia enggak dimakan, maksudnya dinikmati aja dia. Gitu. Ya, enak. Cuma orang aneh enggak suka soalnya. Itu kesukaannya apa? Yang manis. Yang manis. Kan. Nah, iya, itu gitu maksudnya. maksudnya. Kalau Francisca? IG IG-nya. @Francisca ENM. ENMNOP. Ya, betul. Yang tadi Instagramnya di Francisca ENM. Francisca ENM. Iya. Bukan Francisca kan? Jadi beda dong. Iya. Francisca. Luarnya beda. Luarnya beda nanti. Iya. Tapi bentar dulu, kamu bukan Oh bukan. sorry. Soalnya namanya kan. Terus tadi kan ada servis, ada apa? Lu takutnya kita Paling gitu aja teman-teman. Terima kasih buat nonton Agut episode kali ini dan terima kasih Clio ya, Francisca dan Pinkan sudah datang. juga ada Mas yang belakang, Mas Herman, terima kasih banyak. Iya, soalnya. Ini nanti ada linknya webnya IG-nya ada di deskripsi. Yes, betul. Kalian langsung kepoin tinggal klik doang. Betul banget. Terus kepoin di sana ada Pinkan dan Francisca. Iya. Boleh nitip iklan nggak? Oh, boleh. Boleh. Untuk kalian UMKM kita punya harga khusus untuk kalian bagi pelaku usaha UMKM. Apa tuh? Apa nih? Iya itu Oh, promo promo. Ada di IG-nya kepoin aja. Iya, betul. Kepoin aja langsung ke IG-nya sekarang juga. Ih, menarik banget coba. Aku mau mau bikin UMKM mau bikin bisnis Ya apa aja, yang penting mah sama Clio nanti ditanganin ya. Kamu cuma pengen dekat sama ini. Ya, kan bagus mereka. Bener nggak? Ya. Takut ada something kayaknya ya. Biasanya gitu tuh guys. Kan bagus mereka. Pinkan. Siang gimana nih? Gak disetujui sama Aidar. Apa aja nih ikut-ikutan mulu. Kalian sama aku aja. Ya terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.